Berapa orang nih? Di sini ada yang berpengalaman pernah ke Bromo nggak guys? Open trip ya. Oke, thank you. Aku nontonnya pengalaman yang di yang mas. Aku tak kayak gini Bromo. Kalau kalian kalau ke Bromo gimana nih? Dari rumah ikut open trip atau sama keluarga atau langsung ke Bromonya atau transit dulu di hotel? Salah origin, thank you. Ayo mas, video aja. Iya toh malah video Bromo video ikut open trip motoran, ambil paket transit. Aduh, enggak, kalian naik motor sendiri atau sama keluarga atau apa? Aku warlock mas, jadi warlock saya karena video tenan pura. Ini ada yang rumahnya di dekat Bromo gak sih? Tapi aku waktu pas nih Bromo tuh belajar hal-hal yang tidak disangka benar. Waktu aku nang Sabana gitu, orang penggemar fan, Orang sing kenal. dan dia pun gak hadiah. Oh, Jadi aku nambah hadiah kan nanggung tengah-tengah Sabana gitu, rumah bakso gitu. Gila kayak gitu lah ya. Apakah sudah direncana apa mungkin di ilmu apa bisa ngerti aku nang kono lho ya nih. Swear beneran. Aku deket Bromo mas ya. Telinga liar. Orang Sunda mah nyimak aja ya. Kalian nyimak aja. Seri Lestari deh. Kalau aku ikut open trip masuk Warlock itu paling mana ya Warlock. Ya mungkin bisa jadi ya. Jawa Barat 5. Nah nanti kita bahas Pangandaran ya. Manggati Payun. Apa, Mas? Sing Jawa Barat Manggati Payun. Oh Manggati. Apa kabarmu? Oh Manggati Payun. Ngerti nih. Kumaha damang bahasa Sunda. Manggati Payun ini silakan duluan. Oh alah, silakan duluan. Nek kumaha damang iki nganu apa kabarmu? Nek Manggati Payun ki kono dhisik ngono. Keliru. Salah bos. Maaf ya bos. Silahkan duluan. Manggati Payun. Bantul limni. Nang ora audisian. Apa habis? Aku takut. Aku neng Bromo ngepit ondal alah ngapusi. Sulit dipercaya. Oh, apa ini Yudi thank you. Nek cecep yo kumaha kasepna. Kumaha gelisna dari penonton di kumaha gelisna. Dibu apa ndelok wedhus pol senenge sak ra gelem. Ngir kumaha kasepna cungir. Bocah lali saiki. Karbo mas lo kok mati karep kayak gitu. Ayo ndak kelut aja mas. Saya gigit bahas Bromo ya guys. Urutan kelut. Nah di kelutnya ya. Kapan naik gunung lagi mas? Aku tuh tunggu waktu yang agak free panjang guys. Yang agak banyak dikit. Ntar deh. Aku naik ke Sindoro.
Ada yang mau diucapin di Sindoro nggak nih guys? Lah omong kok ngomong iya nanti tunggu dulu aku bakalan naik Sindoro lagi. Aku banget sih bu. Rinjani aja mas. Ntar main Sindoro dulu, ntar Sindoro baru selamat. Habis selamat Cermai, habis Cermai Rinjani. Buka just po. Piye nek buka just piye? Munggah gunungnya bener menghasilkan loh. Terus nego sagara nyar tak duit kita tidak mulai hemu ya lagi ngebreh. Aduh ya seneng munggah gunung sebelum. Oh Mas Adu, saya sih Mas Adu ini kan virus sok munggah gunung deh kan. Cuma wis vakum suwi to ya. Papandayan enggak apa? Papandayan apa? Gunung Papandayan. Papandayan ke Bandung boy. Kalau Papandayan mana guys? Ke Kawaijen mas. Oh sih Sindoro we burung kok arah nang Kawaijen. Ntar nunggu dulu Sindoro beres baru yang lain. Jam-jam rawan mas baknya. Enggak rawan ini. Request ngajak Mas Joyo tuh dia nggak berani naik gunung guys. Soalnya dia tuh nggak kuat sama yang suasananya dingin tuh dia nggak kuat. Vibe-nya kan kalau dia panas. Vibe-nya masih akan panas guys. Jadinya kalau diajakin naik gunung tuh dia nggak kuat. Papandayan di Garut Jawa Barat, oh di sana ya. Dodol Garut ya kalau di Garut tuh. Open jasa titip neng gunung gendong rap. Umume munggah gunung kok kon gendong. Pada gitu rajin we. Pada gitu rajin we. Munggah gunung kon gendong keri terus sing 15 kilo ta ngos-ngosan gendong wong sing mundur saka 30 kilo lah yo. Bengep guys. Cuma nek tau bayar sak M ngono insyaallah iso sih. Gelem aku. Oh, apa tak gendong sak M. Aku tak dadi ahli waris e. Nek gitu tekan gunung. Aku tak dadi ahli waris e. Komentarnya dekat saja Jangan tenan rak sak M bro. Sak M tapi tak gendong munggah andong. Kita lihat yuk. Iya deh, yo. Ayo kapan? Sak M bayar sih kita gendong munggah. Tapi paling murah ya bobotnya nih gon 40-50 kilo lah harus nih. Lu kan gendong, kok kurang aja kan gendong loh. 5.000 gak bisa, aduh. Gawe parkir wae 5.000 ki parkir titip motor yang base camp. Dile SM tenan rai. Dan tak TF, aduh. Maksimal berat badan 50 kilo ya guys. Sayangnya sak meter apa sak mili bosan. MB 1 miliar. Perajuk sak meter.
Niku gak mas, aduh, gak niku deh. Tapi itu baru naik kandong ya. Kalau naik sumbing ya 3M gak apa 3M. Pokoknya 1 mdpl 1000 mdpl 1M. Canda guys. Untuk bisnis. Namanya juga lagi-lagi menghidupi kan. Nenek cowok ya. Nenek ungon gitu mau lanang megah. Megah nek kok gitu mau lanang. Rinjani aja, aduh Rinjani. Niku 100 kaman moh 100.000. Ya 100.000 aku duwe sing urut duwe sak bener duwe. Aku pas mas 50 kilo. Oke, baik. Kalau naik ke pelaminannya kapan mas? Belum pikiran naik ke pelaminan. Kapan lah. Terus Kalau udah naik Sindoro, udah naik Slamet, yang deket-deket ini bisa dilakuin dulu aja. Masalah naik ke pelaminan nanti dulu. Nanti kalau naik pelaminan ada yang kecewa. Nanti ya kalian pada udah nggak ngepet lagi. Kalau naik pelaminan duluan gimana dong? Kalau kalian dukung minta doanya. Nanti yang bikin aku pusing siapa? Siapa calonnya mas? Belum ada. Belum mikir sampai situ. Haji Saka apaan guys? Alhamdulillah, thank you. RSC kebak mas, wis moro kok bagi. Ini Seranu Kumbolo. Oke, kapan ya? Jangan dulu please. Emang aku juga belum pengen nikah. Jadi pengen inovasi masih pengen inovasi. Innova kok Innovi. Dari Pak Herdi Innova apa Innovi? Ribbon Dulce, yes, Ribbon Dulce. Cang mana masih Cang udah tidur. Kering. Kayaknya dia lagi mau sakit. Tadi tenggorokannya udah kayak nelen batu katanya. Ojo kebelet nikah sih ya mas. Enggak, aku belum mikir sampai situ dulu. Tapi untuk nanti kalau setelah nikah udah kepikir. Cuma kalau mau nikahnya tuh belum kepikir. Maksudnya wong loro tenggorokan biasa pergantian musim. Semangat mas, siap. Kalau semangat itu pasti. Tak tunggu duduk nih mas, kuampret komen Beh, wajo ngeri temen. Sekali untuk selamanya malah begitu. Jangan repot dan. Boleh komen kayak bio, tolonglah. Satunya Rinjani piaman. Lekon gendong Rinjani yuk orang wani toh ngawur we, dur tenan. Senengan ahli waris. Andong, Gunung Andong. Gunung Andong tak gendong wis beres toh. Penak. Ini modulnya mlaku ora kok gendong ngono.
Rapine umur 35 wae mas. Wah ketuaan guys 35. Orang maju aja udah mau nikah. Nikah sama siapa katanya mas? Belum tahu, aku juga tahu. Ada-ada saja, iya ada-ada saja. Nikah sama aku aja mas, tak berusaha ngabelin 30 juz. Nikah sama siapa apa belum tahu. Untran nih, untran apaan? Gak ada untran ya, kalian jangan bikin-bikin ya. Tapi kalau kalian tahu ya guys, Masuk itu sebenarnya duda. Itu anaknya udah satu digandeng terus mulai. Dia kan sempet di konten tuh. Iya, mulai anakku kan gitu tuh. Ya, aku bilang dia masuk waktu kemarin itu keceplosan. Mulut tuh tiba-tiba oke nyet gitu. kurang ajar masuknya bilang sendiri. Kalian bisa lihat ini guys. Lihat konten waktu kita makan di mana itu pokoknya ada anak kecil lah di situ tuh. Kan itu masuk sempat di parkiran tuh bilang, aku udah punya anak namanya Molly gitu. Molly kan berarti Molly monyet ya. Jadi aku bilang masuk tuh oke nyet gitu. Itu mulut yang bilang bukan dari aku ya, itu mulutku sendiri. Biasalah, kita kan sering bergurau kan, langsung lantam gitu. Terus enggak gitu, itu bergurau. Dia melahirkan, dia membesarkan Molly dari kecil sampai sekarang tuh besar sekali. Dan terbukti loh, Molly itu kalau ada orang asing atau yang belum pernah dia lihat, dia marah. Tapi kalau udah sama Mas Jo, dia diem. Dah tuh. Semisal nih ada aku sama Mas Jo di depan Molly, pasti aku yang diserang. Dia soalnya udah paham sama muka dia sebenarnya gitu. Tak kasih tahu Mas Joyo di tag sekarang pun gak apa-apa. Ah, kenapa harus diadui, di tag aja. Apa suruh naik lift bareng nih? Tengil banget mas, nggak ada tengil, sesepokan gini tengil. Rokok terus mas. Iya kalau ngobrol nggak sambil ngerokok tuh rasanya kayak gimana gitu loh, kayak ada yang kurang. Yes, thank you, yes. Target nikah umur berapa mas? Untuk target sih belum terfikirkan ya. Puasa bulan. Iya sih, betul. Cailah prat kok mah prat piye sih? Suwer. Kalau tipenya kayak gimana mas? Tipenya
Yang penting cewek. Tuan. Kalau itu nanti ya. Katanya ngurangin rokok, lah ini kita ngurangin rokok lagi, makanya aku bakarin nih satu-satu. Dari tadi kan, ini udah berapa nih? Udah 4. Oh, notas-notasan tak mas? Oke, tiga bang. Apa? Pepsi kok. Pepsi. Iya. Iya pak, itu pak guru. Nah, itu diantar. Punya saya habis ya baterainya. Saya turunin dulu ya. Bener tapi salah. Kok bener tapi salah? Tapi ya bener kan, mengurangi rokok ya ini dengan aku bakarin satu-satu pelan-pelan. Nggak gitu konsepnya mas lah, terus konsepnya gimana? Malbor Basur ya mas satu. Nek ngomongnya Malbor aja jadi kelingan satu VT. Ada orang yang ke kasir, dia dititipin rokok Marlboro sama temennya. Cuma yang ada di otaknya si orang itu, dia tuh kayak Marlboro kan ada BOR-nya ya. Dia mungkin mikirnya kayak Marlboro atau Malioboro atau Borobudur. Dia bilang ke kasir, beli rokok. Ya rokok apa? Itu apa? Borobudur. Enggak, Malioboro. Terus si kasirnya bilang, oh Marlboro, ya Marlboro. Aku ketawa guys. Coba videonya di mana? Adalah itu. Dia tuh nggak merokok, jadi nggak tahu merek-merek rokok ya. Terus dititipin sama temennya tuh, beliin aku apa ini rokok Marlboro. Cuma yang ada di otaknya yang dititipin itu kayak Marlboro. Ngingetnya oh Malioboro, oh Borobudur, paling ada BRO-nya tuh. Borobudur ya, beli rokok apa tuh Borobudur? Bukan Borobudur apa? Malioboro, oh Marlboro. Sebenarnya ada, beneran. Receh banget gak receh, ini emang ada itu. Yang ini ada yang tahu nih, ada yang FYP. Iya nih aku tahu tuh kan, bener kan, udah pernah lewat mas tuh. Tuh banget sampai Malioboro. Ya mungkin kan sama tuh, kalau Marlboro sama Malioboro itu kan hampir sama ya tulisannya. Depannya L, terus ada malnya Marlboro sama Malioboro, terus belakangnya ada Boro juga. Seperti itu. Orangnya cewek kan masih ya cewek. Nyedot candi apaan lagi aku belum tahu.
Kalau Marlong tuh singkatannya apa mas? Marlong tuh Marlboro bolong. Jadinya kalian kalau lihat Marlboro yang merah hitam ya, bukan merah putih, merah hitam bungkusnya. Kalau kan Marlboro kan ada dua nih yang warna merah, yang satu merah hitam, yang satu merah putih. Kalau Marlong tuh biasanya yang merah hitam, dia tengahnya sini ini bolong nih. Itu kan singkatan Marlong, Marlboro bolong setahu ya, tapi hasilnya nggak tahu sih. Kenapa kok bolong mas? Aku juga nggak tahu. Jadi di sini tuh bolong guys. Kalian bisa search kalau kalian mau lihat sendiri Marlong gitu. Mau jelas sih tapi tetap ramudeng. Ini kan rokok nih. Terus kan ini spon nih, busa ya. Nah di sini tuh bolong, sininya bolong tapi nggak sampai ke tembakaunya. Ini cuma di sininya bolong nih, di sini. Enak gak mas? Kalau aku rokok Marlboro sih, kalau 1 2 oke. Cuma kalau habis 1 bungkus pusing, terlalu pulen. Kalau Surya ini kan gurih. Mas, tanggapanmu kalau ada cewek yang ngerokok gimana mas? Kalau ngerokok tembakau sebenarnya sih, kalau aku lihat dari tempat ya, lingkungan. Kan kadang ada nih, entah di luar sana atau di mana, lingkungannya emang atau kehidupannya seperti itu kan ada. Soalnya gini guys, pada zaman dulu tuh banyak nenek moyang kita yang nginang itu sebenarnya podo merokok ya nginang ya. Hampir sama seperti merokok. Dan mungkin di zaman sekarang orang-orang cewek yang udah gak tua yang merokok itu pun mungkin dari awalan dia dulunya zaman dulu tuh dia nginang. Soalnya dia nginang itu sama seperti rokok bikin candu. Dan mungkin untuk zaman saya kalau ada anak muda cewek yang merokok, dan itu pun aku penilaiannya tergantung lingkungan sih. Kalau emang lingkungannya itu kayak gitu ya udah. Cuma kalau yang lingkungannya nggak pas, nah biasanya kan ada nih di daerah mana contoh hal, ada satu lingkungan yang di situ cewek tuh jarang merokok. Nah, cuma kalau dia merokok, nah itu kurang pas. Cuma kalau lingkungannya udah ada yang merokok dan sebagainya itu ya udah emang lingkungannya kayak gitu sih. Tuh guys. Kalau dari ini ya, penglihatan saya sendiri seperti itu. Tergantung lingkungan atau tempat, melihat tempat seperti itu sih. Apa bedanya rokok sama vape mas? Kalau vape itu rokok elektrik. Kalau rokok ya rokok dari tembakau, lebih alami ya. Kalau rokok itu lebih alami soalnya dia dari tanaman juga. Kalau vape itu kan bahan utamanya kan kayak cairan liquid gitu. Ya bedanya itu sih. Kalau liquid itu dibuat, kalau rokok itu langsung dari bahan alami. Tuh. Ella purple josis mas. Ella purple ya agak segar ya. Bahaya mana? Masalah bahayanya aku kurang tahu ya. Kadang aku juga masih bingung sih masalah bahaya atau tidaknya itu kan bahaya. Bahaya kata dokter. Semuanya bahaya kata dokter ya. Kata perokok sih nggak bahaya. Tapi soalnya kadang gini guys, aku melihat orang yang ada di sawah tuh, bahkan mereka tuh setiap hari kayak macul kan, tahu macul kan? Macul tuh kayak ngeratain tanah atau menata tanah dan sebagainya. Dia umur aja udah tua, tapi dia masih merokok dan dia masih mampu untuk melakukan kerjaan berat seperti itu guys. Cuma kadang ada juga yang
kayak kerjanya ringan, rokok, terus udah sakit-sakitan atau apa. Ya sebenarnya enggak semuanya dari rokok sih. Ya semuanya itu wallahu alam lah. Aku gak tahu, aku mau jelasin yang lebih-lebih tahu salah. Soal pengetahuan gue memang kalau soal bahaya atau tidaknya aku kurang tahu. Cuma kalau dari anjuran itu tadi itu bahaya. Kalau dari dokter semuanya bahaya gitu lah. Bahaya kabeh. Ya menurut dokter gitu, seperti itu. Yes, thank you. Nginang itu apa? Nginang itu sejenis merokok, cuma dia nggak ada asapnya. Terus dia bikin candu. Dan sama juga bahannya dari tembakau. Oh, itu mas, nginang tembakau tuh? Apa daun sirih? Daun sirih. Oh, bahannya dari daun sirih. Terus dia dimasukin di dalam mulut. Gitu. Kok nggak pakai pot lagi mas? Potnya di rumah. Ganti topik. Oke, baik, apa yang mau ditanyakan? Nggak tembakau keinginan. Sorry mas, kita mas. Linda, thank you. Hai mas, hai. Ganti topik mana? Oke, apa? Silakan kalian bertanya dulu. Berkomentar ya. Jangan lupa mengopi guys. Bisa korban waktu. Cerita hari ini ngapain aja mas? Kalau hari ini tuh aku tadi kan hari Jumat ya kemarin. Yes, thank you. Kemarin hari Jumat, aku tuh bukan hari Jumat kan berangkatnya hari Jumatan nih. Beda sama namanya lainnya. Kalau aku berangkatnya hari Jumatan. Tadi bangun aku jam sekitar 10-an. Soalnya aku kemarin begadang tuh tidur itu jam 6. Kemarin Jumat aku tidur jam 6, bangun jam 10. Habis itu makan. Habis makan terus mandi, prepare Jumatan. Habis Jumatan ganti baju, berangkat Jumatan. Berangkat kerja, sorry ya. Berangkat kerja, habis berangkat kerja sampai kerjaan. Nah, tadi ada konten-konten yang menarik, kita bikin konten. Habis bikin konten kita aku pulang sampai rumah. Aku tadi di perjalanan tuh aku beli counterpan buat lutut. Sampai rumah langsung tak aplikasikan di lutut. Setelah itu nunggu jam 8 itu ganti baju, terus aku ke rumah temanku. Nah ini baru pulang sekarang, lanjut live gitu. Singkatnya seperti itu, singkat banget. Sampai ganti baju juga di iya. Dulu pernah mondok mas? Iya, aku dulu pernah mondok itu waktu SMP kelas 1. SMP kelas 1 tuh aku mondok cuma setahun aja, setahun setengah lah. Dan habis itu aku keluar di kelas 2 SMP dan aku cuma terus sekolah aja. Nah di situ paginya aku sekolah, malamnya udah mulai kerja, cari samping-sampingan. Dan sampai seterusnya tuh aku malah ketagihan pengen kerja aja. Sempet masuk SMA cuma 2 minggu doang. Cuma 2 minggu doang, terus sudah jadi sekolah SMA kelas 2 tok itu, terus kerja.
Kenapa kemarin kakinya dibungkus plastik? Itu es guys, kalau kalian tahu aku kompres pakai es kakinya. Wih anak baik. Walaupun mungkin ya semuanya itu bisa dinilai baik dengan pikiran masing-masing dan standar kalian berpikir baik itu seperti apa gitu. Soalnya kan ada orang yang dia kelihatan jahat belum tentu jahat, dia baik belum tentu baik. Ya seperti itu, namanya juga kehidupan kan, pasti ada min plusnya. Tuh guys, jadinya semuanya itu tergantung sudut pandang kalian masing-masing. Siapa yang bercerita? Nah, kadang tergantung siapa yang bercerita, seperti itu juga. Rasanya dikretek ya mas, dikretek tuh rasanya kayak ngeriset badan. Udah itu aja deh, aku udah yang merasakan seperti itu. Mondok di mana mas? Aku mondok di dekat sini. Kalau mondoknya ngaji sampai kitab apa mas? Aku tuh dulu waktu mondok pertama kali aku belajar kitab Alala. Itu di dalamnya itu kalau kalian tahu membahas tentang akhlak. Ya Alala tanalul ilma illa bisidatin. Nah itu isinya kayak akhlak-akhlak dasar sih. Habis itu naik ke tajwid. Habis itu juga, soalnya aku kan cuma 1,5 tahun ya. Kalau dulu ngajinya sampai itu sih, belum sampai yang kayak tinggi-tinggi itu belum. Beliau mulai ceramah ini kan ditanya aku tak jawab. This thank you. Hidayat Sibian ya, itu kitabnya. Kita ta'lim udah sudah. Itu kayak kita satu pondok tuh ngaji bareng-bareng gitu. Jadi mondok apa MPL mas? Kalau 2 minggu tuh aku yang sekolah SMA guys, enggak. Kalau mondoknya 1,5 tahun. Cuma kalau SMA nya cuma 2 minggu. Mas Boy sekarang umur berapa? Aku 19 tahun guys. Jurumiyah mana? Aku belum sampai Jurumiyah. Dorongan apa yang membuat kamu usia segitu udah mulai kerja? Kalau boleh jujur-jujuran sih sebenarnya waktu dulu tuh aku juga bingung sih kenapa tiba-tiba aku waktu masih SMP kelas 2 udah pengen kerja. Pokoknya kayaknya ada apa ya? Ada salah satu orang mengatakan atau orang itu berbicara kepada saya, aku juga lupa waktu itu, yang menggerakkan aku kayaknya aku perlu cari uang sendiri nih kayak gitu sih. Dan apapun pekerjaan itu asalkan halal aja aku kerjain waktu dulu. Entah dari ya kalian tahu sendiri lah, udah banyak konten-konten yang membahas tentang itu juga. Pulang harus pagi ini, ini baru jam 1 nyata ya. SMK atau MA dulu mas? MA.
sudah pernah mempelajari kitab Fatulizar ya, Bro? Apa ini kalian tiba-tiba tanya itu? Belum mempelajari tapi udah tahu sedikit-sedikit lah. Udah pernah tahu kitabnya, udah pernah lihat juga dan sedikit membaca, cuma waktu itu nggak sampai selesai. Wah, bahaya ini. Bahaya kenapa guys? Itu kan sebuah pembelajaran tergantung. Jadi kalau kalian berbahaya tuh tergantung kalian cara berpikir aja nih. Itu kan sebuah kayak, kalau itu sebuah buku yang menceritakan, atau bukan menceritakan sih, kayak ini ya. Aku mau jelasin tahu salah. Sorry ya. Nah itulah, kalian tahu sendiri lah. Gak apa-apa, itu pelajaran, iyalah. Di komentarnya, ya ampun. Mas Boy, kalau menurut kamu lebih suka yang bersih atau enggak? Kalian jangan tanya yang menjebak ya. Itu kan semua udah ada masing-masing nih, tergantung kalian melihatnya dari mana nih. Aku nggak mau jawab, takut nanti kata-kata aku itu ketika menjawab salah guys. Soalnya kembali lagi ke topik tadi, ada orang yang bilang kalau orang itu jahat, tapi belum tentu orang itu jahat. Ada orang yang bilang itu baik, belum tentu juga itu baik. Seperti itu guys. Kata-kata motivasi buat 2,1k orang ini mas. Kata-kata motivasi apa ya? Kalau malam-malam kayak gini tuh sebenarnya kata-kata motivasi apa besar? Apa elek itu tergantung sapa sing cerita. Kui kata-kata sambatan gitu. Baik guruku tergantung siapa yang bercerita. Baik guruku tergantung siapa yang bercerita. Kata-kata sopir truk gitu. Kalau aku sih masih kata-kata motivasi kayak masih dulu waktu tahun-tahun 2022 itu sebenarnya masih, menurutku masih buat motivasi sih yang aku bilang. Janganlah mengejar cinta dulu, kejarlah opo lah, intinya ki kejar dulu apa yang kalian inginkan. Lali sobob, enggak usah di-record, enggak usah terusin, enggak usah dibikin JJ yang barusan aku lupa kata-katanya. Mas Wasmat, kamu mau dimotif ya? Iya, aku udah sedikit-sedikit motif, tipis-tipis sih sebenarnya, nggak motif full, nggak tahu oprek full, cuma ya kalau dilihat kelihatan ganteng gitu aja dah. Habis ini aku PKL mas. PKL di mana jam segini?
istirahat mas nanti. Nanti jam berapa mas? Nanti kalau udah capek yaping ya aku tidur ya. Aku udah alasnya. Terus gue ngopo? Marah mau modal kuman. Aku belum tahu ya, nanti coba di tak tanya lagi. Soalnya aku juga nggak bisa maksa. Kalau semisal merah nggak maupun aku nggak bisa maksa. Pokoknya aku dukung yang terbaik lah. Nih yang tadi minta kata-kata motivasi aku udah nemu nih guys. Aku akan terus berusaha menjadi lebih baik. Dan aku ingin kalian juga terus berjuang menjadi versi terbaik dari kalian. Salah, sorry. Kata-kata motivasi itu ini. Jangan pernah merasa bahwa dukungan kalian sia-sia. Setiap doa, pesan, senyuman, dan semangat yang kalian berikan selalu punya arti. Apaan sih baca? Aku gak baca, aku ini sambil nunduk dan ini loh guys. Kalian nih, wah, nyari kata ngawur juga nyari. Ini aku tuh, oh ya wes. Aku suruh gimana? Suruh menghadap kamera. Kalau tak menghadap kamera. Kata motivasi kan? Alah, easy. AI guys, AI ngawur ya AI. GPT mesti. Sik. Tak ambil di kopi sih. Ben karo apa tuh? Ben karo iso tak. Ben mak cus maksudku iki. Kalau tuh ChatGPT gue ngawur ya. Bukan ChatGPT itu guys. Aku tuh tadi lagi menunduk. Jadinya kalian taunya aku membaca. Padahal nggak membaca nih. Alasan. Gak jadi aja mas motivasinya. Oh ya udah. Ada kalau gak jadi, oke lah. Aku doain aja kalian semoga menjadi orang yang sukses dunia akhirat, amin. Sagarin nirosolan usahaku, amin. Mas kapan main-main ke Malioboro? Kapan deh? Belum ada rencana juga. Kudu selalu. Mas pilih cewek introvert atau extrovert? Ya, aku nggak mau jawab apa. Cewek tulon.
2 jam 3 batang ngawur 5 yo. Mas, kalau cewek nganggur tuh salah nggak? Ya gimana ya, cewek nganggur tuh salah nggak? Kalau cewek nganggur nggak tahu sih, aku itu sebenarnya ada jawaban, cuma ada 2 versi juga tuh. Aku bisa katakan tergantung cewek itu dari kalangan apa tuh, maksudnya kayak bagaimana ekonominya sih, aku melihat dari situ. Mungkin kalau dari orang tuanya lebih suka lah, cuma perlu belajar juga. Mungkin ada lagi yang nih misal kurang dari keluarga atau ekonominya kurang, ya mungkin harus bekerja. Seperti itu sih, simple, sama seperti laki-laki misal kerja atau enggak tuh. Cuma bedanya kalau kalian kerja, kalian bisa merasain barang yang kalian beli itu dari hasil keringat kamu sendiri gitu guys. Kenapa cewek di mata laki-laki selalu lemot? Selalu lemot? Kodrat. Itu aku juga nggak tahu ya. Kayak emang iya sih, faktanya gitu guys. Sekarang banyak nih ya, kayak mungkin ada konten-konten dari kreator-kreator yang temanya itu mungkin kayak mereka berpasangan dan bikin konten kayak jemput ceweknya, nungguin lama. Dan itu pun mungkin fakta yang real life orang-orang yang nggak bikin konten juga seperti itu. Kenapa cewek di mata cowok yang paling ribet? Ya enggak, ya emang faktanya gitu guys. Kodrat memang. Kodrat iya, kodratnya emang gitu. Sekarang simpel lah, bedanya gini, cowok sebenarnya katakanlah sekarang dia punya pekerjaan yang jam 08.00 itu jam masuk dia. Sementara jarak dari rumah sampai tempat kerja itu kurang lebih 10 menit lah. Otomatis dia kan harus berangkat paling enggak, ya kita sisain 5 menit ya. Dia berangkat paling enggak kan jam 8 kurang 15 menit. 5 menit buat ya kalian copot helm, parkir motor, nah 5 menit buat itu. Nanti kan bisa pas nih waktunya kalian absen berangkat. Cowok tuh bisa seperti itu guys. Jadinya jam 8 itu harus sudah sampai kerjaan. Jam 7.45 dia baru berangkat tuh bisa. Tapi gak semua cowok, tapi cowok rata-rata bisa. Itu cewek juga bisa, nggak mungkin. Mandi berapa menit, nanti skincarean berapa menit, pilih outfit berapa menit, terus pakai outfitnya berapa menit, belum nanti kalau ciputnya kurang bener, belum nanti kalau kondenya nggak bener. Fakta. Iya enggak, kalian bisa lihat sendiri lah. Kok tahu sih mas? Ya emang faktanya kan gitu. Kadang milih outfit tuh yang paling lama menurut cewek tuh milih outfit lama kalau dia belum punya bayangan ketika, atau enggak gini deh, ada seorang pasangan, jadi kan dia lagi pacaran nih, mau jalan bareng kan, si cowoknya ini mengajak sebenarnya ngajak apa ya, nongki ngopi atau gimana deh, mau mencari makan.
Cuma dia dadak nih, dia mengajaknya jam 7 dia on the way. Semisal jarak antara rumah si cowok sama si cewek nih berjarak kurang lebih 10 menit. Aku OTW jemput kamu, nanti kita makan. Tuh dia bilang OTW kan. Si cewek ini kaget. Aduh, aku belum siap-siap sendiri paling gak 1 jam. 1 bisa dikatakan aku kasih detailnya. Mandi paling enggak dia kalau cewek itu 15 menit sampai 20 menit lah paling cepat. Yang kedua dia bingung milih outfit tuh. Kalau dia belum prepare, dia bingung cari outfit. Habis cari outfit dia make up. Pastilah sampai sekarang nih tahun 2026 loh ini, make up jelas. Belum nanti pilih kerudung, ciput, sama apa tuh banyak banget tuh. Itu kadang kerudung nggak sesuai nih sama baju, nggak beli lagi. Itu kalau nggak yang berkerudung belum nanti smoothingan. Ini nyata kan smoothingan? Catoan. Catoan. Seperti itu guys. Iya, kenapa faktanya gitu tuh? Tahu aja emang cewek ribet. Iya, emang cewek tuh ribet. Sepakat tuh kan, bener kan? Ya itulah kehidupan cewek itu seperti itu. Bos. Intinya cowok selalu salah, iya. Kalau di mata cewek, tapi nggak semua cewek juga. Tapi beda cerita kalau udah menikah ya. Udah pengalaman ya man, nggak pengalaman guys. Nggak pengalaman, cuma aku suka sering riset dalam artian cari pengetahuan, cari faktanya, cari itunya kan banyak nih sekarang zaman AI, kita cari-cari informasi itu apa-apa kan gampang ditemuin ya. The Princess Bride. Oke lah, no problem, sebenarnya semua itu tuh tidak masalah. Soalnya apa, kalian juga perlu menaikkan value kalian sendiri. Cuma emang itu faktanya. Toh juga nanti kalau kalian berjalan cantik kan pasti cowok kalian juga tambah suka, seperti itu sih. Ini didengar di usia yang 18 plus ya. Kalau kalian masih di bawahnya, mending tidur. Kalian tidur aja, nanti besok sekolah. Masih ada hari Sabtu, besok pakai baju pramuka. Nggak semua cewek seperti itu masih ya. Aku percaya itu nggak semua cewek seperti itu. Libur nggak semuanya libur. Cepol sama dengan mahkotaku, aduh. Mana iya lagi, aduh. Pembarep deh, pembarep. Udah lulus. Kerja libur bos, ada. Kenapa libur, tiba-tiba libur? Emang hari Sabtu kalau kerja libur?
Kayaknya waktu kalau kerja sih, woi dapat kopi nih, anjay. Kayaknya kalau libur tuh sekolah deh, sekolah tuh kan ada yang hari Sabtu libur ya. Ya wis rasa rapi wong wedok wae man. Nah terus maksudmu aku kan rapi wong lanang mau gendeng sehat bos. Itu emang faktanya cewek, bukan berarti aku nggak suka cewek ya. Jangan salah arti kali ya. Makanya kalau kalian belum 18 plus atau belum 21 plus, kalian mending tidur. Emang dengan fakta-fakta seperti itu yang tadi aku ucapkan, bukan berarti aku tuh tidak suka, tidak guys. Asalkan kalian tahu ya. Nah itu kalau kalian perlu berpikir lebih dalam lagi, mana orang yang menjelaskan dengan benar, bukan berarti orang itu tidak suka atau dia nggak setuju tuh, enggak. Kalian harus bisa bedain itu. Kan aku tadi udah bilang ya itu wajar bagi wanita, soalnya apa, wanita juga butuh menaikkan value. Dan bukan berarti aku melarangnya ya, bukan berarti itu kesalahan, tidak. Emang itu kodratnya itu loh. Dan kalian pun perlu itu, butuh waktu untuk mempercantik diri kalian masing-masing, seperti itu guys. Cowok masak mah jadi bencong. Nah, nek wong lanang masak mah jadi bencong, ribut. Asal kalian tahu itu. Wong itu ora masak jadi tomboy. Wong itu ora masak jadi tomboy. Iya toh. Sabar mas, aku tuh nggak kenapa-napa, cuma aku menjelasin doang. Sorry ya, saya tidak berperan. Aku tahu ini tuh bercanda. Salah mana ya, namanya juga laki-laki di mata wanita tuh biasanya sering salah. Itu udah banyak kejadian di mana-mana. Seorang laki-laki tuh kayak di mata wanita tuh kayak salah itu. Dan aku pun di sini cuma cerita faktanya, bukan berarti melarang. Dan aku pun ngerti juga wanita tuh butuh itu. Begitu guys, kalau kalian tahu tuh. Gak pulang kok mas? Pulang, habis ini pulang. Ini udah jam 1:30 nih. Batu gue itu udah habis berapa batang mas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Matanya udah pedes mas yo. Saya sudah ngantuk, tapi cuma lagi live aja nih. Bapak mengirim kerupuk. Damai-damai, ini gak ada permasalahan, kalian jangan menggoreng-goreng ya. Ini tidak ada permasalahan. Tuh main gak otak-otak mas, enggak. Tadi aku lagi main di rumah temanku.
selesai jam berapa ini mas? Habis ini udah ya. Kalau mau pulang, mau tidur, mau istirahat, besok prepare untuk pentas di besok pentas di luar. Kalau nggak di luar salam. Unit thank you. Dapat hantu nih. Jangan tidur gak nih mas? Ya tidur lah, ngapain lagi? Hari ini aku gak utek-utek. Mataku udah gak kuat. Mungkin kalian kan lihat sendiri ya, mataku agak pelotor-pelotor dikit, udah ngantuk nih. Udah sayup-sayup, iya udah sayup-sayup. Mas beli mobil baru ya? Belum guys. Tanah SD Yularane sepil outfit be. Janganlah. Udah kalian tidur ya, ini udah jam 1:30. Besok kalian beraktivitas, entah kalian sekolah, entah kalian kuliah, entah kalian besok kerja, atau kalian libur nih. Bisa kalian buat kayak refreshing. Kalau libur tuh refreshing. Ya sih, jangan lupa cuman oke baik, thank you guys semuanya. Nggak bakal telat sih kalau itu. Thank you buat kalian semuanya udah nonton. Aku keluar dulu ya, ini udah jam 1:30, waktunya kalian istirahat juga. Aku juga mau istirahat dulu. Bye bye mas, bye bye juga semuanya. Ini mataku udah sayu-sayu ya. Ini kalau udah ketemu kasur udah tidur nih. Pulang langsung tidur, iya sih kayaknya nih. Cuci kaki, cuci tangan, besok ini tidur. Rencana kapan bela sangkar mas? Aku belum tahu ya bela sangkarnya kapan. Rencana cuma sekarang itu lagi finishing, lagi mempersiapkan semuanya itu guys. Bye bye mas, bye bye. Oke. Ya udah guys, ini aku udah mengantuk sekali, ini mata udah sayu banget. Thank you buat semuanya udah nonton. Mohon maaf sebelumnya kalau ada salah tutur kata-kata ya, perkataan dari aku sendiri. Thank you semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Sukses selalu buat semuanya. Bye, thank you. Aku mau turun dus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye mas, bye bye. Sehat selalu kalian semua ya. Udah dulu ya, bye bye. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu aí
e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá, porque quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá, porque quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Tá preocupado demais, porque o desespero se eu estou aqui dentro do barco. Fique em paz. Pra que se preocupar, me falar? Pra que chorar, então me diz. Se eu estou dentro do barco, na hora certa vou agir. Pra que o desespero, então? Acalma o teu coração, respire, tranquilize a tua alma. Você está seguro em minhas mãos, então despreocupa. O barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta. Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Pra que se preocupar, me falar? Pra que chorar, então me diz. Se eu estou dentro do barco, na hora certa vou agir. Pra que o desespero, então? Acalma o teu coração, respire, tranquilize a tua alma. Você está seguro em minhas mãos, então despreocupa. O barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta. Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Despreocupa, tenha calma. Se eu estou dentro do barco, não afunda, não se assusta. Em minhas mãos você está guardado. Despreocupa, tenha calma. Se eu estou dentro do barco, não afunda, não se assusta. Em minhas mãos você está guardado. Despreocupa, o barco balança e não afunda. Despreocupa, a tempestade não vence essa luta. Despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos e vamos
ponto